dahulu. Saya panggil Ananda Ahmad Faqih Maulana Siddiq. Hadir Ustaz. Ananda Azidni Maulana Rahman. Ananda Diva Fitria Ramadhani. Pada kesempatan kali ini kita awali dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas agar oleh Allah diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mempelajari dan mendalami materi pada kesempatan kali ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil wa barik li fima razaqtani ilma wa hifdzahu wa fahma rabbi zidni ilma. Sebagai bentuk cinta kita kepada bangsa dan negara kita, malah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga Subhanahu wa ta'ala. Silakan dipimpin ketua kelas lagi. Silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ya Allah ya Allah ya Allah, ulatan minal iman. Jurusan. Oke, anak sekalian, sebelum kita masuki materi yang berikutnya, terlebih dahulu kita mengingat kembali pembelajaran pertemuan dari minggu kemarin. Ya, ini materi pokoknya adalah tentang apa kemarin? Masih ingatkah kalian semuanya? Apa yang teringat dari pokok pembahasan kejujuran pada pertemuan minggu kemarin? Ya, silakan. Kejujuran merupakan ucapan dan perbuatan seseorang yang apa adanya sesuai dengan kenyataan. Oke, untuk Mbak Naila menyampaikan bahwasanya kejujuran adalah mengatakan sesuatu yang sesuai dengan apa adanya. Jujur dalam niat, jujur dalam bermuamalah, jujur dalam berpenampilan, jujur dalam perkataan. Jadi jujur itu empat hal yang perlu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi kelanjutan daripada kejujuran, yakni adalah tentang keadilan. Anak semuanya ada yang sudah terbenak dalam pikiran, ya kira-kira apa sih pengertian daripada keadilan? Saya Ustaz. Oke, silakan. Adil merupakan perbuatan yang meletakkan segala sesuatu sesuai tempatnya. Adil adalah meletakkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Untuk memahami lebih dalam dari materi pokok keadilan, maka kita akan ketahui terlebih dahulu tentang kompetensi inti dan juga kompetensi dasar yang akan kita peroleh dalam pertemuan kali ini. Di antara kompetensi intinya menghargai dan menghayati bahwa perilaku adil adalah ajaran agama. Kemudian kompetensi dasarnya adalah satu, meyakini bahwa perilaku adil adalah ajaran pokok agama. Oke, tujuan pembelajaran pada kesempatan
kali ini nanti kalian kita harapkan pertama bisa menjelaskan tentang perilaku adil sebagai pelajaran Islam. Kita terlebih dahulu membaca literasi dari ayat Al-Quran dari surah Al-Maidah ayat 8 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi wa hanya wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Subhanallah, inilah pesan dari Al-Quran yang mengingatkan kepada kita untuk berbuat adil. Oke, definisi adil sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Ananda Fakih, yakni apa tadi? Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Pembahasan pada kesempatan kali ini, kata adil merupakan serapan dari kata bahasa Arab yaitu adalah yang bermakna lurus dan sama. Seseorang dapat dikatakan adil apabila ia berkata benar, berpihak pada kebenaran, dan menggunakan ukuran yang sama dalam menilai kebenaran. Sehingga adil dalam arti sama, membagi sama banyak, atau juga membagi sama sedikit. Sehingga memberikan hak yang sama kepada orang ataupun kelompok yang sesuai dengan kesamaan keahliannya. Adil dalam arti seimbang, memberikan hak yang seimbang dengan kewajiban yang diberikan, atau memberikan sesuai dengan tingkat kebutuhan. Contoh, orang tua memberikan uang saku kepada anaknya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Islam rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam akan terwujud apabila seorang muslim menegakkan keadilan. Kita tetap harus berperilaku adil dan menerima kebenaran walaupun berasal daripada orang kafir. Jika tidak menerimanya, dikategorikan sebagai kezaliman. Jadi keadilan itu berlaku untuk semuanya, baik kawan ataupun lawan. Kita lihat, adakah dimensi makna adil itu? Tentu ada. Apa? Ada 3 hal yang perlu kita ketahui dalam pembagian dimensi makna adil. Di antaranya yang pertama adalah kesamaan. Harus sama. Kemudian yang kedua keseimbangan, dan yang ketiga adalah proporsional. Inilah dimensi daripada makna adil. Sebagai penjelasannya adalah sebagai berikut. Dianggap sama, yakni kenapa? Karena memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang, meskipun itu berbeda latar belakang sosial, ekonomi, harus sama. Yang kedua adalah dimensi keseimbangan. Dalam konteks ini yaitu tidak mengharuskan kesamaan, namun terjadinya keseimbangan meskipun kadarnya berbeda. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, anak SD, SMP, SMA, kalau orang tuanya memberikan uang saku tidak harus sama. Kemudian yang terakhir adalah dimensi proporsional. Proporsional itu apa? Yaitu menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Misalnya, sewaktu ada antrian yang datang lebih awal, antri di depan, sedangkan yang datang lebih akhir, antri
di akhir sesuai dengan nomor kedatangan atau urutan kedatangan. Oke, selanjutnya karena materi sudah kita sampaikan, kita lakukan pembahasan secara mandiri dan kelompok dengan mengajukan pertanyaan melalui lembar kosong ini yang akan saya bagikan. Ya, silakan anak sekalian untuk menulis pertanyaan-pertanyaan. Siap ya? Ya. Oke. Oke, silakan semuanya sudah mendapatkan lembar kosong, silakan ditulis soal yang ada di benak kalian terkait dengan materi keadilan. Sudah selesai semuanya? Ya. Soalnya saya minta kembali. Oke, bagi yang sudah. Ini sudah saya ambil semuanya dari teman-teman kalian yang sudah menulis pertanyaannya, kita bagikan kepada kalian semuanya. Silakan kalian jawab. Siap ya? Dari pertanyaan teman-teman kalian semuanya. Semoga kalian bisa menjawab dengan baik dan tepat. Lembar pertanyaan dari teman-temanmu sudah saya bagikan. Silakan dijawab dengan baik, dan bila mana ada kesulitan nanti kita akan bagi secara berkelompok. Dari soal yang diberikan oleh teman-teman kalian, sudah kalian jawab ya? Sudah ya? Ya, alhamdulillah. Dari yang paling sulit di antara yang tidak bisa kalian kerjakan, silakan untuk kalian ungkapkan. Oke, siapa? Wah, banyak kan? Jadi soalnya selesai semuanya. Oke, saya mulai dari, silakan Ananda Hasa. Dari soal ini menanyakan bahwa ada seseorang Ya. yang disebut saja si A melakukan sebuah pertandingan lomba melawan si B. Dari lomba tersebut seharusnya pemenangnya adalah si A, akan tetapi dimenangkan oleh si B karena si B adalah putra dari juri. Bagaimana cara menanggapi hal tersebut? Oke, luar biasa pertanyaan dari yang dibaca oleh Ananda Hasa. Siapa yang mau menanggapi dari soal Ananda Hasa tadi? Oke, silakan Ananda Aziti. Sebagai juri yang dianggap sebagai hakim, perlombaan seharusnya bersikap adil walau si B itu tadi putra dari dewan juri tersebut. Berarti harus tetap melakukan keadilan, tidak memandang atau memilih anak ataupun saudaranya. Berarti kita harus bersikap adil. Selanjutnya ada persoalan yang kedua, mungkin yang bisa kita gunakan untuk diskusi pada kesempatan kali ini secara berkelompok. Oke, silakan. Di soal ini dipertanyakan, ada seorang guru yang menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut, dan anaknya sekolah di sekolah tersebut. Sebenarnya anaknya kurang berprestasi, namun dijuarakan satu karena orang tuanya menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut, dan anak yang berprestasi tidak dijuarakan satu. Dan apakah ini yang disebut adil? Dan bagaimana cara kita menanggapi persoalan tersebut? Oke, pertanyaannya lumayan untuk kita diskusikan kelihatannya pada kesempatan kali ini. Oke, karena sudah jelas, soalnya sudah jelas ya, berkaitan dengan anak seorang kepala sekolah yang mana diberikan nilai yang lebih tinggi daripada yang lainnya, padahal tidak berprestasi. Apakah kalian setuju atau tidak? Bagaimana pendapat kalian?
silakan kami berikan waktu kalian untuk membentuk kelompok. Ya, saya bagi kelompok A, B, C, D, E, F. Diskusinya sudah ya? Sudah ya? Oke, kalau sudah saya minta untuk menyampaikan hasil diskusinya sehingga kalian semuanya harus mengutarakan pendapat melalui perwakilan daripada masing-masing kelompok. Silakan dari kelompok A. Seharusnya sikap seperti itu tadi harus dijauhkan. Seperti itu harus dijauhkan. Benar, sebagai kepala sekolah harus bersikap adil dan tidak boleh membeda-bedakan. Karena murid yang berprestasi tadi sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan sebagai kepala sekolah harus baik kepada guru, harus memberikan sahabat yang baik kepada yang lainnya. Oke, memberikan contoh yang terbaik. Selanjutnya dari kelompok B, silakan sampaikan hasil diskusi kelompoknya. Itu bukan merupakan sikap adil, karena waktu anaknya kepala sekolah, penjabat dan lain-lain, sesungguhnya semua orang itu sama, tidak boleh dibeda-bedakan. Sesungguhnya semua orang itu sama, tidak boleh Bedakan. dibedakan. Oke, selanjutnya dari kelompok D, bagaimana hasil diskusinya? Bisa disampaikan? Seharusnya sebagai sekolah yang bijaksana dan adil tidak membeda-bedakan antara anak sendiri maupun muridnya. Karena jika meskipun anak guru jika sudah berada di sekolah, ia akan tetap menjadi murid dan kemampuan setiap anak itu berbeda. Jika memang anak yang lainnya berprestasi, maka kepala sekolah pun harus adil dan bisa mengambil keputusan yang baik. Intinya tetap tidak membedakan. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, silakan. Oke, dari jawaban-jawaban dan ini daripada yang disampaikan oleh teman kalian, kelompok E sudah menerima atau sudah puas? Sudah. Oke. Itulah diantara daripada pertemuan pada kesempatan kali ini. Intinya apa? Kita diajarkan kepada siapapun untuk bertindak adil. Karena apa? Kunci daripada adil tadi ada 3 dimensi, ya. 1 dimensi kesamaan, tidak boleh membedakan. Yang kedua adalah dimensi apa? Keseimbangan. Seimbang dengan siapapun, dengan apapun. Dan yang ketiga adalah proporsional. Oke, ini yang menjadi dimensi agar kita tetap bisa berperilaku dan bertindak adil. Oke, selanjutnya semuanya untuk mengetahui daripada kemampuan kita semuanya dalam memahami proses pembelajaran pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan soal untuk siklus yang kedua dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Soal siklus kedua yang saya berikan, ya, waktu saya kasih waktu 10 menit, silakan. Oke, semuanya sudah selesai mengerjakan siklus 2? Oke, kalau sudah saya ambil.
Alhamdulillah sudah selesai untuk memulai soal sebelah ini. Oke, selanjutnya semuanya karena waktunya sudah selesai, marilah kita akhiri bersama untuk pertemuan kali ini agar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan kita berdoa dengan baca doa majelis. Kami akhiri pertemuan kali ini. Semoga kalian mendapat ilmu yang berkah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along.